Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayuhat tullab, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Di antara adab seorang muslim tatkala mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya bersolawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Orang yang pelit adalah yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya namun dia tidak bersolawat. Jadi mulai saat ini dibiasakan jika santri-santri sekalian mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka bersolawat. Bagaimana solawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Baik. Hari ini adalah pertemuan terakhir kajian atau daurah. Senang semua ya, pertemuan terakhir. Kajian atau daurah selama masa karantina, dan insya Allah dimulai hari esok dan hari besok adalah hari kedatangan gelombang berikutnya. Sementara kalian akan ada kegiatan-kegiatan yang lain, insya Allah akan diisi dengan kegiatan-kegiatan tahsin ataupun tahfidz bagi yang berada di tahfidz atau berada di tahsin. Nah, baik, pada hari ini insya Allah kita akan membahas kajian apa? Bab Thaharah. Di pertemuan kemarin alhamdulillah sudah dijelaskan atau diajarkan kepada kalian tentang tata cara atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab Thaharah, bab bersuci, terkhusus tata cara berwudu, tata cara mandi wajib, dan tata cara bertayamum. Nah, santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, thaharah atau bersuci memiliki pengertian atau definisi, yaitu menghilangkan objek yang menghalangi. Ditulis definisi atau pengertian thaharah. Pengertian thaharah adalah menghilangkan objek yang menghalangi pelaksanaan sholat. Ustaz ulangi, menghilangkan objek yang menghalangi pelaksanaan sholat, baik berupa hadas atau najis. Baik berupa hadas atau najis, dengan menggunakan media air atau media yang lainnya. Ustaz ulangi, menghilangkan objek yang menghalangi pelaksanaan sholat atau najis dengan menggunakan media air atau media yang lainnya. Sudah ya? Jadi tujuan daripada thaharah itu adalah menghilangkan sesuatu yang ada pada diri kita yang merupakan penghalang sholat. Baik itu najis, seseorang yang ada pada dirinya, pada tubuhnya najis, maka dia tidak diperkenankan untuk sholat sampai ia membersihkannya. Inilah bersuci. Atau ada hadas pada dirinya, dia tidak boleh sholat sampai dihilangkan hadasnya dengan bersuci. Itulah pengertian daripada thaharah. Apa hukumnya Ustadz? Hukum bersuci, hukum thaharah. Maka jawabannya adalah
wajib. Hukum bersuci, ditulis hukum bersuci wajib. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 200 surat Al-Baqarah ayat 125. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125 Allah Ta'ala berfirman, "An-tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Artinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan tawaf, i'tikaf, atau orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Di sini perintah untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ingin beribadah di sebuah tempat, maka tempat tersebut wajib dibersihkan. Ini dalil secara umum yang menunjukkan wajibnya bersuci. Begitu pula dalam surat Al-Mudaththir ayat keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, kita juga dituntut untuk bersih pada pakaian kita sebelum kita melaksanakan sholat. Ini dua dalil yang menunjukkan akan kewajiban bersuci. Yang ketiga, hadis Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Sholat tidak diterima, sholat tidak sah tanpa bersuci. Sholat tidak diterima tanpa bersuci. Nah, dari dalil-dalil ini para ulama memahami bahwasanya yang namanya bersuci, taharah itu wajib. Dan ini diantara ilmu yang wajib dipelajari, sebagaimana yang sudah Ustadz sampaikan di pertemuan yang lalu tentang adab menuntut ilmu. Di antara ilmu yang wajib dipelajari yang dikuasai adalah bab tentang taharah, karena taharah merupakan syarat sah untuk pelaksanaan sholat. Baik, yang berikutnya keutamaan bersuci. Keutamaan bersuci, paling tidak ada 3 keutamaan. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan, taharah syarat sah sholat. Ini yang pertama. Keutamaan bersuci, Hadi Ulia, nyatat apa? Dicatat. Keutamaan bersuci adalah dia merupakan syarat sah sholat. Taharah syarat sah sholat. Sebagaimana sabda Nabi tadi, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Sholat tidak diterima tanpa bersuci. Atau dalam riwayat yang lain, la tuqbalu sholatun man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima sholat bagi orang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang menyucikan dirinya. Allah menyanjung orang-orang yang menyucikan dirinya. Orang yang bersuci, berwudu, mandi wajib, itu akan mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Lanjutkan. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang bersuci. Taubat sama. Taubat itu juga mensucikan diri dari apa? Dari dosa dan maksiat. Sementara mutatahhirin adalah orang-orang yang bersuci dari segala najis atau hadas. Jadi orang-orang yang seperti ini akan senantiasa mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan akan besarnya keutamaan taharah adalah menghindari dari siksa kubur. Karena di antara yang banyak menyebabkan manusia disiksa di alam kubur adalah karena kurang perhatian dalam masalah bersuci. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah kisah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Yang mengisahkannya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Melewati 2 kuburan. Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Innahuma yu'adzaban. 2 orang yang berada dalam kubur ini sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir.
Dan keduanya diazab bukan dalam perkara yang dianggap besar oleh manusia. Dalam arti ini disepelekan oleh manusia, dianggap perkara-perkara yang remeh sehingga tidak dipedulikan. Di antara yang disiksa adalah la yastanzihu min baulihi, dia tidak bersih tatkala buang air kecil. Ini biasanya para laki-laki nih dalam melakukan perjalanan safar, kebelet di tengah jalan, nggak ada toilet, akhirnya cari tempat yang sunyi di semak-semak misalnya. Karena nggak ada air, ya sudah ala kadarnya, buang air kecil, tutup, selesai tanpa dibersihkan. Ini seringkali dilakukan, diremehkan. Ternyata ini yang menyebabkan seorang hamba bisa diazab di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Saat kalau nggak ada air bagaimana? Ada namanya istijmar. Kalau istinja menggunakan air, istijmar bisa menggunakan media yang ada seperti daun-daunan yang ada di sekitar, pakai batu boleh, itu bisa digunakan, atau pakai tisu. Maka harus sediakan tisu. Itu sudah bisa digunakan untuk bersuci jika tidak ada air. Namun yang lebih afdol, yang lebih utama adalah menggunakan air. Dalam arti wajib bersuci. Jika tidak, ini akan menjadi penyebab seseorang akan disiksa di alam kubur. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita diperintahkan untuk bersuci. Bersuci hukumnya wajib. Dalam hal apa saja? Tuliskan poinnya, ketentuan bersuci. Ketentuan bersuci. Islam memerintahkan umat-umatnya, umat Islam, untuk bersuci pada dua hal. Suci dari najis dan suci dari hadas. Itu ketentuannya. Ketentuan bersuci, kita diperintahkan untuk bersuci dari najis dan bersuci dari hadas, ya. Suci dari najis dan suci dari hadas. Baik. Ketentuan bersuci. Yang pertama, suci dari najis. Yang kedua, suci dari hadas. Ustadz, apa sih najis? Apa sih arti daripada najas? Apa hadas? Kemudian ada lagi pengertian yang lain? Qadharah, kotoran. Baik, sebelum kita membahas suci dari najis dan suci dari hadas, kita jelaskan dulu pengertian-pengertian berikut. Pertama, najis apa? Kemudian hadas. Kemudian ada qadharah. Kemudian ada pembatal wudu. Ini pengertian yang harus difahami. Qadharah ini artinya kotoran. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan suci dari najis dan suci dari hadas, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian-pengertian dari hal-hal berikut: najis, hadas, qadharah, dan pembatal wudu. Sebenarnya ini sudah kita bahas ketika masa takhil ilmi secara online. Ada yang masih ingat apa itu najis? Apa Jihad? Jihad kayaknya mau jawab. Ada yang masih ingat apa itu najis, apa itu hadas, apa itu qadharah, kotoran, apa itu pembatal wudu? Syafwan, ingat apa? Oh, masih mengingat. Saya kira sudah jawab. Ada yang masih ingat? Kalian setiap hari berwudu, iya nggak? Selama ini berwudu nggak kalau sholat? Harus tahu dong. Nanti kalau berwudu ada najis, ini najis atau bukan ya? Nah, bingung. Kalau ada najis nanti gimana sholatnya sah? Apa Syafwan? Najis apa?
Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh agama. Baik. Kalau hadas, lupa hadas. Kalau kotoran, kotoran adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia, bukan syariat agama. Baik, pembatal wudhu, sesuatu yang membatalkan wudhu atas dasar syariat agama. Mumtaz, dapat 90 karena kurang 1. Kalau hadas, siapa yang tahu hadas? Hadas itu adalah keadaan, bukan benda. Hadas itu bukan benda. Hadas itu adalah keadaan yang mewajibkan seorang hamba untuk berwudu ketika ingin sholat. Itu penjelasannya. Hadas adalah keadaan. Ditulis. Yang nggak tahu ditulis dong. Hadas adalah keadaan yang mewajibkan hamba untuk berwudu ketika ingin sholat. Itu yang namanya hadas. Dia tidak terlihat. Contoh, seseorang habis buang air kecil, kan sudah dibersihkan tuh, tapi dia dalam kondisi berhadas. Mana bentuk hadasnya? Nggak ada bentuknya. Tapi keadaannya karena habis buang air kecil, dia berhadas. Kondisinya ini mewajibkannya untuk berwudu ketika hendak sholat. Itu yang dimaksud dengan hadas. Kalau najis, seperti yang dijelaskan oleh Cafan tadi, barakallahu fihi, bahwa najis itu adalah sesuatu. Kalau namanya sesuatu kan berarti benda. Ini tulis najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Dalam arti ada dalilnya yang mengatakan bahwasanya benda itu najis. Ya. Syafiq, kotoran ayam najis atau bukan? Bukan. Kata Syafiq, kotoran ayam bukan najis. Kenapa Syafiq? Kotoran ayam bukan najis. Kan itu kan kotoran, kotor. Kenapa kok bukan najis? Karena ayam halal dalilnya. Kotoran kambing, Erwan ya namanya. Najis apa bukan? Najis. Kenapa najis, Erwan? Karena sudah kotor. Kalau dari penjelasan Syafiq, kotoran ayam tidak najis karena ayam halal dimakan. Kalau penjelasan Erwan, kotoran kambing najis karena kotor. Padahal sama-sama hewannya bisa dimakan. Di sini, kenapa tadi pengertian najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Berarti untuk menyebutkan sesuatu itu najis atau tidak harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Ada dalil syar'inya. Kalau ada dalil syar'i yang mengatakan kotoran kambing itu najis, baru kita katakan najis. Kalau ada dalil syar'i yang mengatakan kotoran ayam itu najis, baru kita katakan najis. Kalau tidak ada dalilnya, berarti tidak boleh kita katakan najis. Ingat, najis dan kotoran itu berbeda. Kalau kotoran tadi apa? Sesuatu, tulis lagi yang belum nulis, sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia. Sesuatu yang dianggap kotor oleh manusia, bukan dalil syar'i, bukan. Contoh, Fadil pakai baju putih, ya kan? Terus ketika selesai kajian, cara Fadil balik ke asrama dengan cara berguling-guling dari masjid sampai ke asrama. Pertanyaan Ustadz,
baju Fadil kotor apa tidak? Kotor. Najis apa tidak? Paham di sini? Baju Fadil kotor apa tidak? Kotor, pasti ada berlumur, ada tanah-tanah di situ kan? Mungkin karena ada tanah yang becek semakin kotor. Kotor apa tidak? Kotor, sepakat semuanya kotor. Najis apa tidak? Najis apa tidak? Paham maksud Ustadz? Harus dibedakan antara najis dengan kotor. Kenapa ini dianggap kotor? Karena dianggap kotor oleh kita sebagai manusia yang suka kebersihan. Tapi tidak boleh kita langsung katakan, wah, baju Fadil najis. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan tanah itu najis. Padahal Nabi SAW bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuru. Allah jadikan muka bumi ini suci. Makanya kalau kita bertayamum, ditepuk adalah permukaan bumi suci. Kita boleh langsung sholat di atas tanah. Boleh. Selama memang tidak ada najis di situ. Secara kasat mata tidak ada najis. Suci dia. Paham? Paham di sini? Jadi kalau mau menentukan najis harus ada dalil syar'i. Baik, kita kembali tadi kepada pertanyaan kotoran ayam, kotoran kambing, najis apa tidak? Dia kotor. Dia sesuatu yang kotor, dianggap kotor oleh manusia. Tapi untuk mengatakan ia najis atau bukan, mana dalilnya? Dalilnya mana? Ternyata disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah suatu ketika dengan beberapa kondisi, Nabi SAW sholat fi marabidil ghanam, di kandang kambing. Rasul SAW sholat di kandang kambing. Percaya apa tidak? Harus percaya. Seorang mukmin harus percaya kepada dalil hadis. Ini hadisnya sahih. Ya. Kemudian disebutkan pula sebuah kisah bahwa ada salah satu pendatang tatkala masuk ke kota Madinah tidak kuat dengan cuaca yang ada di Madinah sehingga membuat mereka sakit. Nabi SAW anjurkan kepada mereka untuk meminum susu unta dan air kencing unta. Air kencing, Ustaz, kenapa diminum, Ustaz? Tapi ini kita berbicara iman seorang hamba kepada sebuah sabda Nabi SAW. Dari sini para ulama menyimpulkan jika binatang-binatang tersebut halal untuk dimakan, seperti penjelasan Syafiq, halal untuk dimakan, patokannya adalah halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Tapi bukan berarti halal untuk dimakan ya. Ini cuma mengatakan najis atau tidak saja. Paham? Bukan berarti halal untuk, karena halal dimakan dagingnya berarti kotorannya juga sah. Enggak. Itu hanya khusus untuk unta. Dan itu pun air kencing unta saja. Karena ada dalil khusus. Inilah keimanan hamba yang berpatokan semuanya kepada dalil. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil tinggalkan. Itulah. Ini kalian harus pelan-pelan, harus belajar. Itulah orang muslim, seorang muslim itu patokan utamanya dalam bertindak, bersikap itu dengan dalil. Sebelum langkah harus ada dalilnya, seperti itu. Agar kita bisa selamat hidup di dunia ini. Selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa akhirat. Harus berpatokan kepada. Faham di sini? Ya. Najis tadi apa? Sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Maksudnya harus ada dalil yang mengatakan itu najis. Yang kedua, hadas. Hadas apa? Keadaan. Keadaan yang mewajibkan hamba berwudu ketika hendak sholat. Habis BAB, dia berhadas berarti. Berarti dia berwudu kalau ingin sholat. Habis BAK, dia seperti itu dan seterusnya. Kalau kotoran, qadharah, ini umum, lebih umum. Qadharah ini lebih umum. Bisa jadi najis, ya. Bisa jadi cuma kotor saja. Karena dia dianggap kotor oleh manusia. Manusia juga menganggap kotor najis, ya kan? Tapi dia umum.
Kalau najis patokannya adalah dalil. Kalau kotor dia ada patokannya adalah perasaan manusia. Nah, ini patokannya. Kotoran ini lebih umum. Kalau najis ini harus dengan dalil. Kalau kotoran ya tadi baju Fadil kena tanah, bajunya kotor, tapi tidak kita katakan baju Fadil kena najis, tidak. Paham tung? Paham ya? Baik. Kalau sudah memahami pengertian daripada najis, hadas, qadharah dan pembatal wudu, baru kita masuk kepada suci dari ini ketentuan bersuci tadi, suci dari najis dan suci dari hadas. Baik. Suci dari najis. Suci dari najis ini pada 3 hal. Suci dari najis ini suci dari najis pada 3 hal. Yang pertama, suci pada anggota badan. Tempat dan pakaian. Kalau orang mau sholat, ia harus suci dari najis. Dalam hal apa saja? Anggota badan, pakaian, dan tempat. Berarti kalau mau sholat, ia lihat di sekujur tubuhnya terdapat najis atau tidak. Kalau ada najis, berarti ia bersihkan sebersih-bersihnya. Kemudian ia perhatikan pada pakaian yang ingin ia gunakan untuk sholat, jubah, koko. Perhatikan ada najis atau tidak. Jika tidak ada, alhamdulillah. Jika ada, maka bersihkan sampai hilang najisnya. Kemudian pada tempat di mana ia sholat, maka perhatikan ada najis ataukah tidak. Jika ada, maka dibersihkan. Fahim tum? Nah, jadi sebelum sholat perhatikan 3 hal di atas, ya. Anggota badan, tempat dan pakaian. Kemudian adapun hadas, suci dari hadas ini seperti katakan tadi, hadas ini tadi apa? Keadaan seseorang yang mewajibkan untuk berwudu jika ingin sholat. Dan hadas terbagi menjadi berapa? 4. Berapa? Hadas terbagi menjadi berapa? 5, 10, 15. Rokan berapa? Hadas terbagi menjadi berapa? Nggak tahu. Berapa? 2. Ya, cuma 2. Yang pertama adalah hadas kecil. Ya, yang kedua adalah hadas besar. Hadas sedang ada nggak, Ustaz? Hadas sedang? Nggak ada. Yang nggak usah dibuat-buat. Berdasarkan dalil adanya hadas besar dan hadas kecil. Baik, BAB masuk mana? Hadas besar atau hadas kecil? BAB hadas masuk mana? Besar atau kecil? Hadas kecil. Jangan mentang-mentang karena namanya BAB buang air besar terus dikatakan besar ya. BAB itu termasuk hadas kecil. Kalau hadas besar seperti hadas besar itu setelah mimpi basah. Ya. Misalkan jihad, mimpi terus disiram sama rokan jadi basah. Apakah seperti itu maksudnya? Di sini yang sudah balik siapa? Jihad sudah balik. Fadil, Ahnaf, Rafi. Ulum belum? Oh sudah. Kalau aja belum. Faris belum? Oh sudah. Siapa namanya? Siapa namanya? Rizky Al-Fajar. Ya. Sudah balik? Sudah. Syafiq sudah? Balik itu apa Ustadz? Oh berarti belum. Kalau masih belum tahu arti balik berarti belum balik itu. Zaki sudah? Sudah. Kapan? Di pesantren? Oh di rumah.
Abid sudah? Belum tahu, berarti belum. Royan? Sudah belum? Belum juga. Erwan? Sudah balik? Sudah? Sudah? Hadi? Sudah belum? Belum. Atau belum tahu? Jadi, balik itu adalah kondisi seorang hamba. Perhatikan saja. Kondisi seorang hamba yang menjadikan dirinya mukallaf, terbebani dengan syariat. Ya, terbebani dengan syariat. Dalam arti dia wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan. Jika ditinggalkan maka dosa besar. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu diragukan keislamannya. Faham di sini? Diragukan keislamannya. Ini menunjukkan besarnya dosa meninggalkan sholat. Itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Meninggalkan sholat. Nah, jadi orang yang sudah balik, kondisinya seperti itu. Dia sudah menjadi seorang yang mukallaf, yang terbebani dengan syariat. Jika meninggalkannya maka masuk ke dalam dosa besar. Nah, ciri-cirinya orang yang balik itu bagaimana? Di antara ciri-ciri fisiknya adalah bulu ketiak sudah tumbuh, sudah mulai tumbuh, ya. Bulu kemaluan sudah mulai tumbuh. Kemudian suara sudah mulai garang. Yang dulunya lembut, sekarang sudah Ustaz. Ya. Dan yang lainnya mimpi basah. Apa Ustaz mimpi basah? Ini Syafiq mungkin bingung. Mimpi basah Ustaz, gimana Ustaz? Apakah Syafiq tidur kemudian disiram oleh bapak, abi terus jadi basah, terus jadi balik? Apakah seperti itu Ustaz? Ya. Jadi dia mimpi, kemudian dia di pagi hari mimpi sesuatu yang menyebabkan di pagi hari dia menemukan yang namanya air mani. Ini Ustadz harus jelaskan agar yang masih belum balik ini tahu nanti ketika di pesantren tiba-tiba di pagi hari menemukan sesuatu peta dunia yang ada di kasurnya. Jadi dia itu namanya air mani. Kalau seandainya dia di malam hari mimpi sesuatu, pagi hari dibangunkan oleh musyrif, ternyata Ustadz, ini apa Ustadz? Ada cairan mani, itu namanya tanda bahwasanya santri tersebut sudah balik. Ya. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan hadas besar. Cara bersucinya tidak cukup dengan berwudu. Cara bersucinya dengan mandi wajib. Nah, di sini kan sudah dijelaskan, ini tulisan Ustadz Ahmad. Di sini sudah dijelaskan tata cara mandi wajib. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Yang penting kalian paham dulu, mana hadas besar, mana hadas kecil. Paham ya? Kondisi balik tadi paham? Syafiq paham? Erwan paham? Hadi paham? Hasib, Abdurrahman paham? Siapa lagi yang belum balik ini? Di belakang jihad siapa namanya? Hasani, paham? Syafan, sudah balik? Hampir? Hah? Oh, enggak tahu, belum berarti. Ya, nanti kalau menemukan kondisi-kondisi yang seperti Ustadz jelaskan tadi, yang biasanya itu dari mimpi basah tadi, di malam hari mimpi sesuatu, di pagi hari kok menemukan sebuah cairan yang bernama air mani, maka itulah tanda bahwasanya santri tersebut sudah balik atau orang tersebut sudah balik. Ciri-ciri air mani, baunya tidak sedap, kemudian lengket, baunya tidak enak, lengket, ya, di area kemaluan. Nah, itu namanya air mani. Itu kalau sudah ditemukan berarti sudah tanda balik. Nah, kalau sudah balik berarti dia harus bersuci dulu. Kalau sudah keluar tadi, dia harus bersuci dengan cara mandi wajib. Ya, mandi wajib. Kalau seandainya menemukan itu ternyata sudah mepet, harus ke masjid minta izin.
sama Ustadz Musyrif, Ustadz, ana izin mau mandi dulu. Kenapa? Habis balik. Ya, nggak apa-apa, nanti dimaafkan. Ya, nggak boleh nanti buru-buru karena takut terlambat, takut dihukum misalkan, akhirnya langsung datang ke masjid tanpa mandi, maka nggak sah sholatnya. Harus mandi wajib dulu. Paham Tom? Baik, jadi kembali lagi, ketentuan bersuci harus suci dari dua hal. Pertama, suci dari najis, suci pada pakaian, tempat dan anggota badan. Yang kedua, suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Nah, sekarang kita masuk kepada tata cara berwudu. Silahkan dilihat lembarannya. Kita akan bacakan dulu. Nanti insya Allah ada video tata cara berwudu yang Ustaz akan tampilkan yang bisa kalian perhatikan. Sekarang kita akan bacakan dulu tata cara berwudu sebagaimana yang sudah kalian dapatkan artikelnya atau tulisannya. Baik, Ustaz akan bacakan tata cara berwudu. Wudu adalah syarat sahnya salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Artinya tidak diterima suatu salat tanpa bersuci atau berwudu. Perhatikan ke lembarannya masing-masing. Karenanya setiap muslim harus memperhatikan hal ini dan mempelajari tata caranya yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata caranya adalah sebagai berikut. 1. Jika seorang muslim hendak berwudu, yang pertama harus ia lakukan adalah berniat di dalam hati. Cukup niat dalam hati tanpa ada lafaz apapun. Niatnya hanya dalam hati. Niat apa? Niat ingin berwudu dengan tata cara tertentu. Inilah yang membedakan antara seseorang menjalankan ibadah wudu atau hanya sekedar membasuh dirinya dengan air. Walaupun gerakannya sama dari membasuh tangan, wajah, mengusap kepala sama. Tapi yang membedakan wudu atau tidak adalah niatnya. Kalau dia niatkan untuk berwudu, maka dikatakan seorang sedang berwudu. Kalau seandainya niatnya hanya ingin membasuh saja, walaupun gerakannya sama, tata caranya sama, maka tidak dianggap berwudu. Maka yang pertama tadi apa? Harus niat dalam hati. Niatnya cukup dalam hati tanpa ada lafaz apapun. Kalau niat itu dalam hati saja. Niatnya bagaimana, Ustaz? Ya dalam hati niat untuk berwudu. Sama halnya kayak kalian niat makan. Perlu nggak diucapkan? Perlu nggak diucapkan kalau mau makan? Tapi sudah niat nggak dalam hati? Sudah. Di hadapan kalian ada ayam goreng, ayam geprek, ditambah dengan sayur mayur. Minumannya apa? Kopi hitam. Kalian ingin makan. Niat nggak dalam hati? Niat. Harus diucapkan nggak baru dikatakan niat? Tidak. Baru cukup diniatkan dalam hati. Saya ingin berwudu. Dalam hati saja. Maka sudah dikatakan orang yang sudah melakukan niat. Kemudian disunnahkan atau diperintahkan membaca basmalah. Dan ingat, ini bukan bagian dari niat. Paham? Di sini membaca basmalah, yaitu bismillah, ini bukan bagian daripada niat, karena niat dalam hati. Ini syariat tersendiri bahwa diperintahkan untuk membaca bismillah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak berzikir atau menyebutkan nama Allah. Bismillah. Paham Tom? Tapi ini bukan bagian dari niat, karena niat dalam hati. Niat dalam hati. Nah, tapi jika ia tidak membaca basmalah karena lupa, ia tidak perlu mengulanginya dan wudunya sah. Nah, dari sini para ulama mengatakan bismillah ini wajib bagi mereka yang mengingatnya. Hukum membaca bismillah sebelum berwudu ini wajib bagi mereka yang mengingatnya. Jika lupa maka dimaafkan dan wudunya sah tanpa perlu mengulangi wudunya. Baik. Yang kedua, disunahkan bersiwak, menggosok gigi sebelum wudu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak. Siwak bagaimana? Bisa menggunakan kayu siwak. Tahu kayu siwak? Dia bukan sembarang kayu. Wah, Ustaz, saya ingin menjalankan sunnah siwak. Akhirnya cari kayu di sini. Nah, kayu galam diambil buat siwak. Oh enggak, dia ada kayu siwaknya yang fungsinya bisa membersihkan, ya, dan baunya khas. Itu memang bisa digunakan untuk dan memiliki zat-zat tertentu yang bagus untuk mulut. Yang namanya kayu siwak. Jika tidak ada, maka gunakan sikat gigi, pasta gigi, maka sudah termasuk dalam menjalankan sunnah ini. Ya, ini hampir-hampir saja diwajibkan. Namun hal tersebut memberatkan umat, maka sifatnya bukan wajib tapi sunnah. Namun walaupun sunnah, jangan kita sepelekan. Usahakan untuk mengamalkannya. Yang ketiga apa? Disunahkan mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu. Bagi yang bangun tidur, mencuci tangan 3 kali wajib hukumnya. Paham? Kalau baru bangun tidur, mau sholat subuh berarti wajib mencuci tangan. Tapi kalau yang tidak bangun tidur, maka sifatnya sunnah. Kenapa Ustaz bangun tidur juga harus wajib mencuci tangan? Karena kita tidak tahu aina batat yaduna. Kita tidak tahu di mana tangan kita ini menginap di malam hari. Paham? Ada yang garuk-garuk di mana-mana, kita nggak tahu. Nanti malah kan berwudu ada yang kumur-kumur, ada yang segala macam. Masa kita gunakan tangan kita yang masih kotor untuk berwudu? Paham? Ini hikmah di balik syariat tersebut. Allah Jalla wa'ala sekecil itu memperhatikan kebersihan seorang hamba. Bahkan wajibnya mencuci tangan setelah bangun tidur, karena menjaga kebersihan tangan sebelum menggunakan tangan untuk berwudu atau bahkan makan. Bagaimana syariat Islam memerintahkannya. Baik, yang keempat, wajib untuk madmadah dan istinsyak. Perhatikan catatannya, tulisannya. Madmadah adalah berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerak-gerakkannya kemudian mengeluarkannya. Madmadah. Ambil air, masukkan. Kumur-kumur. Ya. Menggerak-gerakkan lalu mengeluarkannya. Jangan ditelan. Haus, Ustaz. Jangan ditelan, dikeluarkan. Sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung keduanya dengan tangan kanan kemudian mengeluarkannya. Istinsyar. Jadi ambil, masukkan sedikit saja, jangan terlalu kencang, bahaya nanti bisa sampai ini. Sedikit keluarkan, buang, ya, buang seperti itu. Nanti insya Allah ada video bagaimana bagaimana cara melakukannya. Baik, madmadah dan istinsyak dilakukan dengan 1 kali mengambil air dengan memasukkan sebagian air yang di tangan ke dalam mulut, kemudian memasukkan sisanya ke hidung. Disunahkan untuk bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung kecuali saat sedang berpuasa. Jadi madmadah dan istinsyak ini disunahkan untuk bersungguh-sungguh, kecuali dalam kondisi berpuasa maka secukupnya saja. Baik, yang kelima, membasuh wajah. Membasuh wajah. Batasan wajah secara vertikal adalah dari pangkal tumbuhnya rambut normal, ya, yaitu di awal kening sampai ujung dagu bagi yang tidak berjenggot, atau ujung jenggot bagi yang memiliki jenggot. Ada yang sudah berjenggot di sini? Sudah? Hasani sudah punya? Belum. Ya, berarti sampai dagu. Tapi kalau punya jenggot maka sambil menyela-nyela jenggot. Ya. Jika dan secara horizontal dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jika jenggot tidak terlalu tebal maka wajib membasuh hingga kulit. Adapun jika tebal cukup membasuh di bagian atasnya dan disunahkan untuk menyela-nyela dengan jari. Jadi tatkala membasuh wajah, ingat batasan wajah itu dimulai dari pangkal rambut nih, yang normal di sini. Kalau memang ada sebagian orang yang memiliki hormon yang berlebih, dia sampai sini ada bulu-bulu rambutnya. Ini nggak perlu. Jadi sampai nih pangkalnya sini nih. Jadi harus terkena air ada sampai sini, kemudian sampai di sini, ya, sampai bawah dagu sini. Nah, sini. Kalau yang jenggotnya tipis seperti Ustadz ini ya sampai terkena dagu. Tapi kalau untuk seperti Ustadz Soleh, ya seperti Ustadz Soleh, karena tebal, ya cukup di sela-sela,
Ya. Siapa yang mau janggutnya kayak Ustaz Soleh? Tebal. Lebih gagah. Baik. Berikutnya, membasuh kedua tangan sampai siku dimulai dari jari jemari sampai siku, disunahkan menyela-nyela jari tangan. Jadi membasuh tangan ya sampai siku dan sambil menyela-nyela jari. Nanti insyaallah ada di video lebih jelas. Kemudian mengusap kepala dan telinga satu kali saja, dimulai dari bagian depan kepala ke belakang lalu kembali ke depan, kemudian langsung membasuh kedua telinga dengan air yang tersisa di tangan tanpa mengambil air lagi. 8. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dimulai dari jari jemari, mata kaki harus ikut dibasuh dan disunahkan menyela-nyela jari. Jadi kaki ini harus betul-betul diperhatikan. Ada sebagian orang yang berwudu membasuh kakinya dengan seperti menendang bola. Ini tidak benar. Harus betul-betul dibasuh dengan tangan. Bahkan disunahkan untuk menyela-nyela jari jemari kaki. Ya, bukan seperti ini saja. Ya, baik. Kemudian setelah selesai membaca, apa doanya? Baca Ardianor, baca doa setelah wudhu. Wajib dihafal ya, wajib dihafal. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib untuk dibaca setelah berwudu, tapi sayang untuk ditinggalkan. Kenapa Ustadz? Kenapa kok sayang ditinggalkan doa ini? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Apa sih keutamaan Ustadz? Kenapa begitu sayang untuk ditinggalkan? Disebutkan dalam sebuah hadis, seseorang yang setelah berwudu kemudian membaca doa ini, apa keutamaannya? Apa balasan yang dapatkan? Futtihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha sya. Orang yang berwudu kemudian membaca doa ini, maka akan dibukakan baginya pintu surga. 8 pintu surga akan dibukakan baginya. Kemudian dipersilahkan baginya untuk masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Lihat, ini keutamaan yang sangat besar, dan ini yang menunjukkan akan kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Kita jangan pernah berpikir begitu beratnya dalam beribadah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan berbagai macam ibadah yang balasannya tidak main-main. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berwudu tidak berat insya Allah. Kemudian setelah itu tidak mencapai setengah jam, 1 jam untuk membaca doa ini, bahkan mungkin tidak sampai 1 menit. Balasannya sudah apa? Surga. Dibukakan 8 pintu surga dan dipersilakan mau masuk dari mana? Dari mana saja. Ini 8 pintu surga. Seperti ini kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Dipersilakan masuk dari pintu mana saja. Ini orang yang berwudu bersungguh-sungguh, menyempurnakan wudunya, berdoa setelahnya ikhlas karena Allah Ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka akan dibukakan pintu surga, 8 pintu surga untuknya, dan dipersilakan mau masuk dari pintu mana saja yang ia inginkan. Maka sangat sayang untuk ditinggalkan. Baik, berikutnya wajib membasuh semua anggota wudhu secara tertib berurutan dengan urutan-urutan yang tadi disampaikan. Tidak boleh mengakhirkan satu anggota hingga anggota seluruhnya mengering. Kemudian disunahkan untuk mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Kanan kemudian yang kiri. Disunahkan membasuh setiap anggota wudhu 2 atau 3 kali. Wajibnya 1, tapi yang lebih baik adalah sampai 3 kali. Kecuali mengusap kepala dan telinga hanya sekali saja, sebagaimana hadis sahih atau contoh dari Nabi SAW. Kemudian dilarang berlebih-lebihan dengan wudhu dengan membasuh lebih dari 3 kali, atau boros air, ini nggak boleh, secukupnya. Dalilnya di situ Nabi SAW kalau berwudu itu hanya menggunakan 1 mud, kalau mandi menggunakan 1 sok. Kemudian 14, dibolehkan mengeringkan anggota wudu dengan handuk atau yang lainnya. Habis berwudu basah, boleh nggak usah dikeringkan dengan handuk? Boleh, ya, boleh dikeringkan dengan handuk. Baik, Mas Mahdan, ini kita akan putarkan video tata cara berwudu, ya.
yang sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Perhatikan. Nggak bisa lebih jelas lagi. Udah keluar. Diulangi. Sallallahu alaihi wasallam. Stop, Mas. Baik. Jadi pertama kali ketika kalian hendak berwudu adalah perhatikan keran yang akan digunakan untuk berwudu. Perhatikan keran yang akan digunakan untuk berwudu. Jangan dibuka terlalu besar, berlebih-lebihan. Ini akan menyebabkan keborosan. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan walaupun kalian berwudu di sungai yang mengalir, tetap harus memperhatikan penggunaan air, jangan boros, karena israf, orang yang suka memboros-boros sesuatu ini termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Maka lihat bagaimana contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu. Berwudu menggunakan 1 mud air. 1 mud itu seperti apa? 2 telapak tangan orang dewasa yang digabungkan, kemudian diletakkan air di atasnya. Itulah air yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Cukup, Ustaz, cukup. Cukup untuk berwudu sampai selesai. Seperti ini, ya. Adapun untuk mandi 1 sok. 1 sok itu takarannya adalah 4 kali 4 mud. Jadi 4 kali air yang digenggam oleh kedua tangan orang dewasa. Itu cukup untuk mandi. Ini menunjukkan betapa hematnya Rasulullah SAW dalam mencontohkan berwudu atau mandi wajib. Maka yang pertama kali kalian perhatikan ketika hendak berwudu di keran-keran, maka dibuka jangan terlalu berlebihan, secukupnya. Paham tuh? Maka ini yang pertama kali perhatikan. Lanjut, Mas.
Jadi makuk dengan mut itu sama. Makuk dengan mut itu sama. Baik, lanjut. Nah, ya, jadi dalam berwudu patokannya batasan maksimalnya adalah 3 kali basuhan. Kecuali tadi apa? Mengusap kepala dan telinga. Adapun yang lainnya batasan maksimalnya adalah 3. Dan ini yang paling sempurna. Dan tidak boleh lebih karena itu adalah keborosan. Bahkan dikatakan faqad ta'adda wa zalam, telah berbuat kezaliman. Dan 6. Sebelum ini niat dalam hati, kemudian disunahkan membaca Bismillah. Yang pertama, cuci tangan sambil menyela-nyela jari. Lihat tuh bagaimana cara menyela-nyela jari dengan sempurna. Ya. Ini perhatikan, ini yang Ustaz maksud tadi bagaimana cara madmadah dengan istinsyak. Madmadah dengan istinsyak, yaitu tadi apa? Mengambil air, ya. Kemudian sebagian air yang kita ambil dengan menggunakan 2 tangan kita, sebagian dimasukkan ke mulut, sebagian dimasukkan ke dalam hidung. Berkumur-kumur sambil kemudian membuangnya sambil membuang apa yang kita masukkan ke dalam hidung, air yang kita masukkan ke dalam hidung. Ini dimaksud dengan madmadah dan istinsyak. Itu diulangi sebanyak 3 kali, sebagaimana yang dicontohkan. Ya. Kemudian mencuci wajah 3 kali, sebagaimana batasan yang telah kita sampaikan tadi di ujung-ujung rambut. Cuci tangan sampai melebihi, memang batasannya adalah ilal marafiq, sampai dengan siku, tapi dianjurkan untuk melebihkan sampai di atas siku. Suatu ketika ada salah seorang yang melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala berwudu itu melebihkan anggota-anggota wudu sampai dengan batasan yang melebihi daripada batasnya. Kalau membasuh muka dengan sempurna, membasuh tangan dengan sempurna, ketika membasuh lengan itu sampai di atas lengan, membasuh kaki sampai ke betis. Kenapa kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat nanti bercahaya, bersinar disebabkan karena bekas berwudu. Wa istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa menyempurnakan atau meluaskan sinar karena bekas wudu tadi, maka lakukanlah. Jadi semakin panjang kita, tapi jangan berlebihan sampai sini, nggak perlu ya. Sampai sini cukup. Karena dari bekas air wudu nanti kelak pada hari kiamat akan bersinar. Orang yang sering berwudu akan bercahaya tubuhnya disebabkan karena bekas wudu tersebut. Nah, makanya tadi disampaikan disunahkan melebihkan, jangan pas sampai siku, lebihkan di atas. Begitu pula bagian kaki jangan dipaskan, lebihkan sampai atas. Bahkan Abu Hurairah mencontohkan sampai betis. 6. Nah, ini cara mengusap kepala sekali. Baik, cukup. Mengusap kepala memang ada sebagian yang mengatakan 3 kali. Dan
mencukupkan dengan ujung rambut. Ada sebagian pendapat yang mengatakan demikian. Mungkin kalian pernah mendengarkan dan mungkin ada sebagian yang mengamalkan hal demikian. Tapi ingat, kita sebagai seorang muslim, patokannya tadi apa? Patokan apa dalam beramal? Dalil. Patokannya apa? Dalil. Ada Al-Quran, ada hadis. Hadis ini merupakan apa yang disabdakan oleh Nabi atau apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tata cara mengusap kepala yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang dicontohkan. Ya, sebagaimana yang dicontohkan, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbar. Ya, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ilal makan alladhi ba'da minhu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, maju mundur dengan keduanya. Dimulai dari bagian depan kepala yang diusap, bagian depan sampai dengan ujung sini tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi sampai tempat semula. Kemudian langsung mengusap telinga. Kenapa? Karena telinga bagian daripada kepala. Sebagaimana sabda Nabi, al-udhunan minar ra's. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud. Telinga itu bagian daripada kepala. Tatkala ada perintah di dalam Al-Quran untuk mengusap kepala, termasuk diantaranya adalah bagian telinga. Dan ini cukup sekali. Karena Nabi SAW mencontohkan berapa? 1 kali. Dan kita lebih tenang hati kita tatkala mengamalkan sesuatu sesuai dengan contoh dan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dilihat contohnya. Nah, lihat seperti itu. Baik. Dijelaskan dalam video ini, cara mengusap kepala itu ada 2. Yang pertama, setelah kita membasuh tangan, otomatis kan ada sisa-sisa air. Betul? Masih ada sisa-sisa air. Tanpa mengambil air yang baru, langsung kita usap ke kepala dan telinga. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita mengambil air yang baru, kemudian dibuang airnya. Karena yang diperintahkan bukan membasuh kepala, tapi apa? Mengusap. Membasuh itu kan ambil air langsung mandi sekalian. Tapi cukup mengusap. Ya, cukup mengusap. Coba kalau kita pikir dengan akal kita, kenapa sih Ustadz kepala cuma diusap saja? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita ada hikmahnya. Kita lagi berwudu nggak perlu sampai basah kuyup kepala. Lihat kan faedahnya, yang hikmah yang kita bisa dapat. Itu menunjukkan Islam betul-betul memperhatikan sedetail mungkin apa yang bermanfaat, apa yang dibutuhkan bagi kehidupan kita. Herwan duduknya yang bagus. Ya. Jadi mengusap, yang cara kedua, ambil air, dibuang, kemudian diusap dari depan sampai dengan ujung sini, dikembalikan, kemudian mengusap telinga. Dan caranya tadi, telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, bagian jempol di bagian sisi luar telinga, seperti ini. Ya, telunjuk masukkan, kemudian yang jempol yang mengusap bagian luar. Nah, lanjut. Tiga kali. Kemudian di sela-sela betul-betul disempurnakan. Begitu pula kaki kiri, ya, sebanyak 3 kali disempurnakan. Dan yang terakhir adalah membaca doa sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, sebagaimana sudah tertera doanya yang ada dalam artikel yang sudah ada di tangan kalian. Baik, cukup mas videonya. Paham di sini tata cara berwudu? Paham semua ya? Mulai saat ini kita berusaha untuk mengamalkan wudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang menunjukkan akan adanya contoh dan teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, paham ya?
Sekarang kita lanjut kepada tata cara mandi wajib. Berwudu, sebab-sebabnya apa? Sebab-sebab berwudu adalah hadas kecil. Sebab-sebab berwudu adalah sebab hadas kecil. BAK, BAB, ya, atau buang angin. Buang angin itu juga termasuk yang mengharuskan seorang hamba untuk berwudu saja ketika hendak sholat, atau hadas kecil baru dia berwudu. Adapun mandi wajib atau mandi besar, ini sebabnya adalah seperti yang sudah Ustadz sampaikan. Di antaranya mimpi basah tadi, ya, mimpi basah, mimpi sesuatu di malam hari, pada pagi hari melihat air mani di area kemaluannya, ini keluar air mani, maka dia wajib mandi wajib. Wajib mandi wajib. Ini tata cara bersuci orang yang berhadas besar. Baik, bagaimana tata cara mandi wajib? Tata cara mandi wajib ini ada dua. Ada cara yang cukup, pertama, cara yang cukup. Yang kedua, cara yang sempurna. Cara yang cukup, yang pertama niat. Kedua mengguyurkan air ke seluruh anggota badan. Nah, ini cara yang cukup, ya. Jadi cara mandi wajib itu ada dua, ada cara yang cukup, ada cara yang sempurna. Cara yang cukup, niat dalam hati, cukup niat dalam hati. Setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Dimulai dari ujung rambut sampai kaki. Ustaz, kalau langsung nyemplung ke kolam renang bagaimana? Sah. Niat dalam hati, langsung lihat sungai, langsung nyemplung. Tapi jangan kolam yang ada depan asrama tuh ya. Itu bukan buat berenang. Ya. Ini mentang-mentang baru junub, pengen cepat, pakai cara yang pertama, cara yang cukup. Niat, langsung buka pintu, langsung jur, enggak ya. Bahaya di situ. Jadi cara yang pertama, cukup, niat, dan mengguyurkan air ke seluruh anggota badan. Ini cara yang pertama, yang cukup. Cara yang sempurna adalah sebagaimana yang ada di artikel. Ya, kita baca. Perhatikan duduknya hadi yang baik. Yang pertama berniat dalam hati, kemudian sama mengucapkan bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Basuh dulu telapak tangan 3 kali. Ya. Kemudian keempat, membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan. Jadi kemaluan dibasuh dengan tangan kiri. Ini cara yang ketiga. Yang keempat, membasuh kemaluan dengan tangan kiri agar menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kemaluan. Yang kelima, memukul telapak tangan kiri ke dinding dan memijatnya dengan baik serta membasuhnya. Apa sih maksudnya saat yang poin kelima ini? Maksudnya adalah bersihkan tangan yang digunakan untuk membersihkan kemaluan. Paham? Yang poin nomor 5, perhatikan. Memukulkan telapak tangan telapak tangan kiri ke dinding dan memijatnya dengan baik serta membasuhnya. Tujuannya di sini apa? Membersihkan tangan yang digunakan untuk membersihkan kemaluan. Paham? Bisa dengan sabun atau semisalnya. Baik. Kemudian yang keenam, berwudu. Berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Berwudu sebagaimana berwudu ketika hendak sholat. Sama seperti tata cara yang disebutkan tadi. Sebelum mengguyurkan air, berwudu dulu. Boleh mengakhirkan kaki setelah selesai mandi. Jadi ketika sudah sampai mengusap kepala dan telinga, kakinya diakhirkan, boleh. Atau wudu secara sempurna baru lanjut mandi juga boleh. Kemudian memasukkan jari jemarinya ke dalam air, kemudian menyela-nyela rambutnya sampai terasa membasahi seluruh pori-pori kulit kepala.
kemudian menuangkan air ke kepalanya sebanyak 3 siraman, dimulai dari kanan ke kiri, kemudian terakhir bagian tengah. Jadi setelah berwudu, baik secara sempurna atau meninggalkan bagian kaki, dia lanjutkan dengan memasukkan tangan, dalam arti membasahi jari jemarinya, membasahi tangannya, kemudian dia sela-sela kepalanya agar air tersebut sampai kepada kulit. Boleh pakai sampo, ya, boleh pakai sampo sampai membasahi seluruh pori-pori kulit kepala, kemudian dia siram sebanyak 3 kali. Untuk perempuan boleh atau tidak mengapa tidak menguraikan rambutnya, karena perempuan rambutnya panjang, namun ketika haid maka dianjurkan untuk menguraikan rambutnya. Ya, kalau laki-laki nggak perlu diurai-urai, rambutnya cuma pendek. Kemudian ke-8, menyiramkan air ke seluruh badan, dimulai dari bagian kanan kemudian kiri, sambil memperhatikan bagian ketiak, sela-sela anggota tubuh, dan selangkangan paha dengan cara benar-benar mengusap-ngusapnya. Jadi membasuh itu secara sempurna, dimulai dari kanan, kemudian perhatian bagian-bagian sela-sela yang khawatir tidak terkena air. Ini bagian sela di sini seringkali tidak terkena air, kurang diperhatikan. Jadi betul-betul perhatikan semuanya. Ya, semua bagian luar anggota tubuh terkena air. Begitu pula bagian kiri. Ya, kemudian berpindah tempat untuk mencuci kedua telapak kakinya jika telapak kakinya tadi diakhirkan. Ya, jadi betul-betul seluruh anggota tubuh itu terkena air, tidak ada yang tersisa. Nah, inilah tata cara mandi wajib yang sempurna. Ini harus diingat. Pertama apa? Niat. Kedua, membaca basmalah, bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu membasuh kemaluan dengan tangan kiri, boleh pakai sabun. Kemudian setelah itu membasuh tangan yang digunakan untuk membasuh atau membersihkan kemaluan. Kemudian berwudu. Berwudu boleh langsung sempurna dari awal sampai akhir, boleh mengakhirkan kaki. Setelah itu membasahi tangan dan usap, dipijit-pijit, menyela-nyela bagian rambut sampai betul-betul terkena pori-pori kulit kepala, semuanya terkena. Setelah itu dibasuh sebanyak 3 kali. Ya, dibasuh sebanyak 3 kali, kemudian menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Diawali dari yang kanan, semua diperhatikan, perhatikan sela-sela anggota tubuh, kemudian lanjutkan dengan bagian kiri. Paham tata cara mandi wajib? Baik. Yang berikutnya adalah, mungkin tidak ada di sini, tentang bertayamum. Ini berarti kalian perlu mencatat. Bertayamum. Bagaimana tata cara bertayamum? Yang pertama, media yang digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih dan baik. Seluruh permukaan bumi yang ada di muka bumi ini yang bersih dan baik, yang tidak membahayakan, baik debu-debu yang ada di lantai, yang ada di meja, yang ada di lemari, ya, itu medianya. Medianya adalah itu. Jadi seluruh yang ada di permukaan bumi ini, selama dia baik, tidak membahayakan, maka silakan digunakan untuk bertayamum. Sebagaimana keumuman sabda Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan seluruh permukaan bumi ini kepada Nabi SAW tempat sholat dan suci. Baik. Itu medianya. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan bertayamum. Kenapa kok jadi bertayamum? Kenapa nggak berwudu saja? Atau kenapa nggak mandi wajib saja? Kenapa diganti dengan tayamum? Nah, berikut ada beberapa keadaan yang memperbolehkan hamba untuk bertayamum. Pertama, tidak ada air. Nggak ditemukan air. Baik dalam kondisi safar atau tidak. Di rumah air mati. Airnya tidak mengalir. Ya, airnya tidak mengalir. Wah, ini gimana mau sholat, nggak ada air untuk berwudu? Maka kala itu boleh bertayamum. Yang kedua, ada air, airnya ada, tapi jumlahnya sedikit. Dan yang mana air tersebut digunakan untuk hal-hal penting lainnya. Air untuk minum, tinggal 1 botol air, dan ini digunakan untuk minum.
Tidak cukup kalau digunakan untuk berwudu, maka boleh dia mengganti wudu dengan tayamum. Ini sebab yang kedua ya. Yang pertama sama sekali tidak ada air, yang kedua ada air akan tapi berjumlah sedikit. Dan ada keperluan lain untuk menggunakan air tersebut, misalkan untuk minum, untuk memasak. Yang ketiga, sebab yang ketiga, air ada, jumlahnya banyak, tapi bisa menyebabkan atau membahayakan diri kita tatkala menggunakan air. Misalkan demam sangat parah, sakit demamnya, kata dokter nggak boleh menyentuh air. Ya, kata dokter nggak boleh menyentuh air, karena kalau menyentuh air bisa semakin parah penyakitnya, ya, semakin parah penyakitnya. Maka ini boleh dia bertayamum. Ya. Kemudian yang keempat, ada air tapi tidak memiliki kemampuan untuk menggapai air tersebut. Misalkan karena jarak yang jauh, air habis. Ada di mana? Di Banjarbaru. Wah, jauhan, nggak sempat ke sana, nggak mampu untuk ke sana mencari air. Ya, dalam arti betul-betul ketidakadaan air yang berada di sekitarnya, atau ketidakmampuan bagi dirinya untuk mencari air tersebut. Maka dengan sebab-sebab ini boleh diganti dengan tayamum. Bagaimana tata cara tayamum, Ustaz? Mudah. Baik, silakan dipraktikkan sama-sama. Yang pertama praktikkan sama-sama. Pukulkan kedua telapak tangan ke permukaan yang ada di sekitar kita. Misalkan lantai atau meja, pukulkan. Berapa banyak? Sekali. Dah. Kemudian tiup. Sudah? Kemudian tepukkan punggung punggung kanan ke telapak kiri. Dan begitu pula kebalikannya. Ya, nggak usah kencang-kencang. Sudah? Habis tepuk, tiup seperti ini, baru usap ke wajah. Ya, usap ke wajah. Berapa kali? Cukup sekali. Tepukan cuma sekali, usapkan ke wajah juga sekali dengan telapak tangan. Tatkala bagian mengusap telapak tangan atau cuma sampai sini saja, nah seperti ini, nggak perlu. Ya, coba seperti ini aja ya. Ya, kemudian dan tayamum ini bisa menghilangkan hadas besar, junub, habis mimpi basah, pagi-pagi keran mati nggak ada air. Bagaimana Ustaz? Oh, akhirnya mengambil gayung, kemudian cari pasir, ambil pakai gayung, diguyurlah ke seluruh tubuh. Apakah seperti itu? Karena mengganti mandi wajib? Tidak perlu. Cukup bertayamum. Bagaimana tayamumnya? Seperti yang kita praktekkan tadi. Tepuk, tiup, kanan, kiri, usap wajah, selesai. Ya, setelah itu dia sudah suci, baik suci dari hadas kecil atau suci dari hadas besar. Paham Tom? Nah, itulah cara bertayamum. Ada sebagian yang salah paham tentang tayamum. Dia anggap bertayamum itu cuma medianya yang diganti. Yang tadinya air diganti dengan debu, itu saja. Selainnya sama. Jadi ada beberapa video yang diperlihatkan, mereka cara bertayamumnya adalah sama. Ya kan ya? Jadi peragaannya sama berwudu. Paham? Peragaannya sama kayak berwudu, tapi yang digunakan bukan air tapi debu. Mau sampai sini. Nah, ini tidak. Cara bertayamum yang tepat adalah sederhana, seperti yang kita praktekkan tadi. Baik. Yang terakhir, pembatal wudu atau tayamum. Ya, maka jawabannya untuk pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu. Pembatal tayamum sama dengan pembatal wudu yang akan kita sampaikan. Bedanya ada tambahan, adalah dengan adanya air. Kalau air nyala pas lagi tayamum sebelum sholat, maka saat itu tidak lagi dinyatakan sah tayamumnya, maka dia harus ganti dengan berwudu. Dalam arti ketika ada air, ya,
maka pada saat itu dia tidak boleh lagi bertayamum. Ketika sudah ada air tidak boleh lagi bertayamum. Atau ada air yang tadinya sakit nggak bisa nyentuh air, sembuh alhamdulillah, dan bisa menyentuh air, maka tidak boleh lagi bertayamum. Itu tambahannya. Yang selainnya sama, pembatal wudhu dan pembatal tayamum. Apa saja sih pembatal wudhu? 1. BAK, BAB, dan buang angin. BAK, buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Itu pembatal wudhu, jelas. Kemudian untuk BAK dan BAB ini ada pengecualian bagi mereka yang punya penyakit buang air kecil terus nggak bisa ditahan, ada penyakit tersebut. Ada yang buang angin terus nggak bisa ditahan, ada. Untuk orang yang seperti ini karena adanya penyakit yang nggak bisa menahan air kencing atau buang angin, maka dia hanya diperintahkan untuk berwudu pertama kali ketika hendak sholat. Mau sholat berwudu dia. Tatkala mau pergi ke masjid buang angin atau keluar terus. Yang dia menggunakan popok misalnya karena ini ada penyakit beser, ya, maka ini dimaafkan. Cukup berwudu sekali saja. Sebab yang kedua, pembatal yang kedua, keluarnya air mani, wadi atau mazi. Ini adalah cairan yang keluar dari kemaluan selain air kencing. Mani itu disebabkan karena mimpi basah tadi, ya, atau muqaddimahnya atau awal-awalnya itu termasuk yang bisa membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, tertidur lelap. Orang yang tertidur lelap itu sampai tidak sadar. Dalam kondisi apa? Mau berbaring, mau sambil berdiri, mau sambil duduk, mau kaki di atas, kepala di bawah. Namanya tidur lelap itu apa? Tidak sadarkan diri, betul-betul lelap. Tapi kalau seandainya tidurnya terangguk-angguk, dalam arti kan seringkali itu khutbah Jumat, ya kan? Ada yang sampai tapi dia masih mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Pernah nggak mengalami? Pasti pernah semua. Sampai ada yang jatuh juga ada kan? Tapi dia masih mendengar ada yang ada di sekitarnya. Ya, itu tidak membatalkan wudhu. Itu tidak disebut sebagai tidur lelap. Karena disebutkan beberapa riwayat para sahabat tatkala menunggu Rasul SAW datang untuk sholat isya, mereka karena kelelahan, kecapean sampai terangguk-angguk. Ketika dikumandangkan iqamah, mereka langsung sholat dan tidak berwudu. Dalam arti tidur yang tidak lelap, yang tidak sampai menghilangkan kesadaran, dalam arti ngantuk tapi masih mendengarkan suara-suara, itu tidak lelap, maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah tidur lelap. Di antara tanda atau ciri tidur lelap adalah ketika misal kita memegang Al-Quran atau apa, buku tersebut terjatuh, tak, itu mungkin sedetik itu, saat itu hilang kesadarannya, dalam arti sudah terlelap. Tapi terkadang ada sebagian yang masih membaca sambil baca Quran, alhamdulillah, dia masih ada kesadaran, ya. Yang seperti ini banyak, apalagi santri, ya. Kemudian pembatal yang berikutnya hilang akal, gila. Nah, kalau ada orang yang tiba-tiba gila, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dilindungi, maka wudunya batal. Yang berikutnya adalah menyentuh kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan ini diperdebatkan atau diperselisihkan oleh para ulama. Ada dalil yang mengatakan kalau menyentuh wudu, harus wudu. Habis menyentuh kemaluan wudu. Ada lagi dalil yang mengatakan tidak perlu wudu karena kemaluan bagian daripada anggota tubuh seperti yang lainnya. Namun wallahu ta'ala alam bisawab, kita mengambil kehati-hatian. Ada sebagian yang mengatakan berwudu jika menyentuhnya dengan syahwat, berwudu jika menyentuhnya dengan telapak tangan, berwudu jika menyentuhnya secara langsung, tidak adanya penghalang. Ada sebagian ulama, maka itu bisa kita praktekkan. Dalam arti kalau menyentuhnya tanpa ada pembatas, maka lebih baik berhati-hati kita berwudu. Menyentuhnya dengan syahwat, maka kita berwudu dan seterusnya, ya. Tapi kalau ada penghalang, maka tidak perlu. Baik. Kemudian berikutnya adalah memakan daging unta. Jadi kalau seandainya nanti ada hidangan pesantren daging unta,
Mungkin nggak kita makanan daging unta di sini? Nah, kalau daging unta ada, maka daging unta itu membatalkan wudhu. Kok bisa Ustaz? Ada dalilnya. Kita nggak perlu banyak protes kalau ada syariat seperti itu. Ya sudah, kita sami'na wa ata'na. Ya. Baik. Ustaz, kalau najis, menyentuh najis batal nggak wudhu? Yang terakhir, menyentuh najis batal nggak wudhu? Batal apa tidak? Tidak batal. Menyentuh najis tidak batal. Tetapi ketika hendak sholat wajib membersihkannya, karena sholat dituntut bersih dari najis. Misalkan sudah berwudu, tersentuhlah najis, apakah wajib mengulang wudu? Misalkan sudah berwudu di asrama, jalan ke masjid, tersentuhlah najis, apalah najis tersebut? Apakah dia wajib mengulang wudunya atau cukup membersihkannya? Jawabannya cukup membersihkannya dan wudunya tetap sah. Fahimtum? Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah selesai kajian taharah. Mudah-mudahan bisa difahami, kemudian tentunya diamalkan dalam keseharian kita. Dan ingat, taharah penting dalam kehidupan kita. Silakan Syafiq, ada yang tanyakan? Ustaz nggak dengar. Apa pertanyaannya? Ada dalil? Iya, ada dalilnya. Salah satunya adalah salah seorang sahabiat pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah wanita juga bisa mandi setelah bermimpi? Wanita, apakah juga dituntut bagi mereka mandi wajib setelah bermimpi? Mimpi basah kan? Ya, betul pertanyaannya. Oh, tanda-tanda balik. Ya, dijelaskan oleh para ulama, itu diantaranya tanda-tanda balik adalah ya seperti diantaranya mimpi, karena balik itu ya sebabnya di sini adalah dengan keluarnya mani itu sebenarnya Syafiq. Dan diantara penyebab keluarnya mani apa? Mimpi basah. Paham? Paham? Bukan mimpi basahnya yang menyebabkan ia mandi wajib. Kalau ada mimpi sesuatu di malam hari, di pagi hari nggak ngelihat apa-apa, maka tidak wajib mandi dan belum sebagai seorang yang patokan utamanya tadi apa? Ketika di pagi hari dia melihat air mani, sebagaimana yang ciri-ciri yang saya sebutkan, dia berbau tidak sedap, kental dan semisalnya. Paham? Erwan tanya? Oh enggak. Cukup ya? Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.